Nonton anime nggak bang? Nonton. 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 Anime apa yang pertama kali abang nonton dan itu memberikan kesan banget buat abang nih? Anime yang ibaratnya berkesan ya, yang Heeh. memiliki kesan banget itu. Kesan pertama abang lah, cinta pertama abang di cinta dunia pertama anime. dunia anime itu, Cara harfiahnya nih. iya. Gue masih penasaran, di kepala gue masih jadi tanda tanya besar banget. Cosplay sendiri tuh apa sih sebenarnya bang? Tapi kalau misalkan sampai turun ke event kompetisi itu banyak lagi yang harus digali dari cosplay tersebut. Apa aja tuh biasanya yang harus dicari lagi nih? Untuk harga kostum sejauh ini kalau lihat di Facebook ya, itu udah sampai range 40 juta, 30, 40, 50 itu mas. Tidak ada. Nih bisik-bisik 50 jutaan itu ada. Itu Dan kostum apa itu? Jadi nggak menjadi halangan gitu loh. Oke. Nggak menjadi halangan, baik dari fisiknya seperti apa itu menjadi nggak halangan. Mungkin pandangan tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang misalkan kok Luffy buntek, kok Luffy ini, Anda jadi Luffy kok buntek. Mohon maaf nih, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Anda jangan tersinggung nanti datang ke event C Project, di roasting nanti jangan. Makanya gue nggak pernah mau cosplay bang, karena gue ngerasa kayaknya gue ya begini gitu, mau cosplay jadi apa, nggak ada yang cocok gitu kan. Selamat datang lagi di Fix Wibu. Seperti biasa di setiap minggunya gua bakal mendatangkan narasumber-narasumber yang menurut gua menjadi inspirasi buat para wibu-wibu kalian biar nggak jadi aneh. Gimana hari Minggu kalian? Kalau gua sih minggu ini mendapat kabar kalau One Piece animenya hiatus 6 bulan. Anjing, gua ngapain 6 bulan ngelamun jorok gua. Ditambah lagi manganya libur 2 minggu karena Oda Sensei harus istirahat dulu. Jadi kita doain aja mudah-mudahan Oda Sensei cepat sehat biar seenggaknya setiap minggunya kita ada bacaan lah. Walaupun animenya kita nggak bisa nonton. Dan tentu aja pastinya di setiap minggu banyak banget anime-anime gede. Di minggu ini ada Bleach. Terus ada apa lagi ya? Blue Lock versus Japan U20. Terus ada apa lagi ya? Ada Dandadan, seru banget sumpah. Jadi buat kalian semua langsung aja ditonton nih anime-anime serunya guys ya. Dan tentu aja seperti biasa di setiap episodenya gue pasti bakal mendatangkan narasumber yang ya tadi gue bilang inspiratif dan juga bisa gue bilang bisa memberikan insight lah buat ke kalian semua. Jadi langsung aja kita sambut Bang Dian. Woo! Terima kasih atas undangannya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bang Dian ini adalah salah satu kostum maker ya bang ya, bisa dibilang gitu? Ya bisa dibilang begitu. Kostum maker dan seorang cosplayer juga? Cosplayer juga. Kalau gitu, first question adalah, nonton anime nggak bang? Nonton. Anime apa yang pertama kali abang nonton dan itu memberikan kesan banget buat abang nih? Anime yang ibaratnya berkesan ya, yang memiliki kesan banget itu. Kesan pertama abang lah, cinta pertama abang di dunia anime. Dunia anime itu Naruto. Wah, Naruto. Pasti rata-rata orang Naruto ya. Naruto pasti. Kebanyakannya. Jadi, oke, itu kan Naruto. Kalau cinta pertama di dunia cosplay, karakter pertama apa yang abang cosplayin pada saat itu? Masih ingat gak bang? Ingat, dulu sebelum kenal dunia cosplay ya, namanya cosplay gitu kan. Itu pernah meranin salah satu karakter yang ada di Naruto, yaitu Tobi. Oh, Tobi. Tobi Akatsuki. Tobi itu berarti waktu sebelum jadi Obito kan? Betul. Waktu penyamaran pertama kali Betul kan? sekali. Oh, gitu. Betul. Berarti itu lo sendiri yang bikin kostumnya dari awal, dari jubahnya sampai topengnya. Iya. Boleh ceritain gak tuh pembuatan awalnya gimana tuh? Dulu waktu menjadi Tobi itu satu ya, balik lagi ke terinspirasinya dari karakternya. Mungkin sekarang cosplayer juga perlu namanya terinspirasi dari karakter, artinya tahu karakternya seperti apa yang ingin dia coba pakai gitu kan. Mungkin itu menjadi landasan sekarang. Nah dulu itu lihat Tobi itu karakter yang ceria, Iya. ngelawak.
Iya. Dia tuh ngelawak. Dia menutupi Itu kepribadian dia yang sebenarnya. Underside-nya lah ya. Betul sekali underside-nya. Nah, dari situlah. Nah, prosesnya itu waktu itu pembuatannya karena belum bisa bikin sendiri gitu kan. Akhirnya saya minta bantuan ke beberapa orang termasuk penjahit kayak gitu kan. Saya beli bahannya, saya pilih langsung bahannya seperti apa yang nyaman dipakai, yang bagus gitu kan. Saya taruh di penjahit saya yang udah ibaratnya saya percayai. Bahkan dulu untuk topengnya sendiri itu saya pesan ke tukang ukir kayu langsung. Oh, effort banget berarti. Ke tukang ukir kayu langsung. Berarti topengnya itu dari kayu, bukan Dari kayu. dari gabus apa gimana gitu atau styrofoam gitu. Bukan, dari kayu. Dari kayu. Mungkin orang kadang nyoba-nyoba cosplay banyaknya dari kardus dulu, tak apa gitu. Ini langsung dari kayu karena saya melihat Tobi ini topengnya kayu. Beberapa Ya, kali betul, ada betul. scene jatuh topeng kelotrak, bunyi kayu. Oh, Iya. berarti kayu. Asumsi saya langsung kayu. Waktu itu langsung dibikin dari kayu mahoni yang ringan. Dibikinlah sama tukang ukir kayu secara alamiah. Akhirnya natural, topeng itu beneran kayu. Itu awalnya. Itu awalnya. Awalnya memakai cosplay gitu kan. Jadi itu adalah awal mula abang mencoba cosplay itu. Betul Itu sekali. di tahun berapa itu bang? Dulu tahun berapa ya? Tahun 2007-2008 Oh. kayaknya. Itu di era itu udah banyak cosplayer belum sih bang? Di 2007-2008 itu? Kayaknya ada, cuman mungkin karena belum terjun langsung ke dunia cosplay gitu, jadi belum tahu ya ada berapa banyak, ada banyak atau tidaknya komunitas cosplay orang-orang yang bercosplay seperti itu. Ya kurang lebih tahun 2008-an lah. Berarti di era itu Bang Dian ini mencoba untuk cosplay jadi Tobi itu karena emang pure abang suka sama Karakternya, feel ke karakternya. Bukan karena terinfluence ada cosplayer lain gue pengen kayak gitu tuh. Oh enggak gitu ya? Enggak. Oh soalnya sekarang banyak yang kayak gitu ya? Kalau misal terinfluence bisa aja kan saya milihnya Naruto-nya sebagai tokoh utama atau Sasuke yang ganteng gitu kan yang inceran para cewek-cewek gitu Iya, kan. benar. Kenapa harus Tobi yang tertutup mukanya? Itu satu saya langsung melihat dari karakter si Tobi tersebut gitu kan. Berarti itu awal mula abang mencintai dunia cosplay itu di situ. Dan Iya. pertama kali cosplay langsung abang sendiri yang bikin itu. Ya bikin langsung sendiri sih enggak ya, karena kan butuh campur tangan orang lain juga. Cuma ya secara konsep ya saya berikan konsep saya seperti itu ingin. Oke. Berarti total udah berapa tahun nih bang di dunia cosplay ini? Kalau pure ke cosplay, ngerti dalam artian itulah cosplay itu dari tahun 2015. 2015. Sebenarnya secara harfiahnya nih, Iya. gue masih penasaran, di kepala gue masih jadi tanda tanya besar banget. Cosplay sendiri tuh apa sih sebenarnya bang? Cosplay itu kalau dari kosakatanya kostum play ya. Artinya bermain dengan kostum, kita memakai kostum karakter yang kita sukai gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai turun ke event kompetisi itu banyak lagi yang harus digali dari cosplay tersebut. Apa aja tuh biasanya yang harus dicari lagi nih? Yang harus dicari biasanya yaitu balik lagi karakter yang kita pakai ini kita benar-benar mengenalnya atau tidak. Itu perlu karena kalau pas saya terjun di kompetisi ternyata satu poin penting adalah penjiwaan karakter yang kita pakai. Banyak cosplayer yang ibaratnya hanya ikut-ikutan tren sebagainya. FOMO lah ya. FOMO. Tapi dia belum keluar karakternya belum ada gitu sebagai karakter yang dia pakai seperti itu. Balik lagi ke situ. Jadi awalnya tuh kita harus into dulu, cinta dulu, suka Betul, dulu sama cintai karakternya dulu gitu ya. Betul. Misalnya nih bang, misalnya, gua suka banget sama Luffy misalnya. Iya. Gue mencoba untuk cosplay jadi Luffy karena gue udah sebegitu kenalnya sama karakter ini. Tapi di sisi lain gue nggak cocok dengan si Luffy ini. Apa gue itu punya penilaian khusus? Bukan. Apa gue dalam tanda kutip cocok dan bagus untuk cosplay jadi Luffy? Karena kemarin gue sedikit ada perdebatan dengan salah satu narsum di sini. Gue bilang gue bilang kalau gue nggak suka kalau ada cosplayer yang nggak mirip gitu. Dan ada jawaban dari narsum itu, dia bilang ya kalau misalkan dia suka sama karakter ya suka-suka dia gitu. Sedangkan kan kita yang ngelihat cosplayernya nih cocok apa enggak. Kalau menurut tanggapan abang sendiri gimana? Ini keluh kesah gue sendiri nih bang. Mungkin masuk keluh kesah beberapa cosplayer juga, banyak cosplayer juga seperti itu ya. Satu, dia khawatir mirip atau tidaknya seperti itu kan.
Kalau menurut Bang Dian sendiri itu 50-50. Dalam artian kemiripan itu sulit untuk dicapai. Mirip itu sulit dicapai. Contoh dari bentuk wajah atau semuanya, namanya kita manusia biasa dan dia anime gitu kan. Kita ingin seperti dia pun 100% pure atau 90% pure seperti dia pun emang sulit gitu kan. Tapi kalau balik lagi, dia tahu, kenal karakternya. Ibaratnya kalau kenal karakternya otomatis dari gestur badannya, gestur bicaranya, baik mungkin bisa improve dari segi make up-nya. Karena kenal, mungkin bisa lebih maksimal. Bisa lebih maksimal. Bisa lebih maksimal untuk memerankan karakter tersebut gitu loh, untuk bercosplay menjadi Luffy. Contohnya seperti itu. Sebenarnya nggak menjadi halangan gitu loh. Nggak menjadi halangan, baik dari fisiknya seperti apa itu menjadi nggak halangan. Mungkin pandangan tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang misalkan kok Luffy buntek, kok Luffy ini, Anda jadi Luffy kok buntek. Mohon maaf nih, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Anda jangan tersinggung, nanti datang ke event C Project, di roasting nanti, jangan. Makanya gue nggak pernah mau cosplay Bang, karena gue ngerasa kayaknya gue ya begini gitu, mau cosplay jadi apa, nggak ada yang cocok gitu kan. Berarti tadi Abang bilang kan ada beberapa hal yang harus dilihat dari cosplayer kan. Betul. Kayak misalnya dari segi fisiknya mirip apa enggak, terus dari make up-nya atau kostumnya. Berarti itu baru beberapa hal, kalau misalkan baru beberapa hal penilaian untuk jadi penilaian kalau misalnya ada lomba cosplay gitu ya? Ya, betul. Emang ada berapa, kalau Abang jadi juri nih, biasanya yang dilihat apa aja tuh? Kalau saya sendiri sebagai juri, mungkin umum ya, sama juri lain lagi juga, karena ini juga saya jadi juri, dapat masukan juga dari juri-juri yang udah biasa ngejuri di Jabodetabek juga. Jadi penilaian yang pertama itu yang jelas kostum. Kostum ini masuk ke dia detail kostumnya, kemiripan kostumnya, make up masuk ke situ, make up karakternya, wignya, ibaratnya ada yang wignya di styling lah, apa enggak gitu kan. Intinya effort ke cosplayernya gitu loh. Nah, yang kedua yaitu perform dia di panggung, penguasaan karakternya, in karakter atau tidak, baik dari cara jalan masuk, jalan keluar, saat dia pose, saat dia memerankan karakternya, memainkan weaponnya, senjata yang pakai senjata seperti itu poin keduanya. Yang poin ketiga, ini tambahan biasanya efek kejutan. Contoh ada yang meranin Kakashi dari Naruto, tiba-tiba di ending dia ngeluarin Chidorinya, entah pakai LED tak apa, itu menjadi efek kejutan gitu kan, efek lebih, poin plus lah ibaratnya. Berarti harus se-effort itu gitu ya? Se-effort itu untuk cosplayer itu kalau ikut kompetisi. Oke, se-effort itu dan harus sedetail itu gitu. Sedetail itu, betul. Karena nggak semua juri memaklumi gitu loh, memaklumi apa yang peserta tampilin. Mungkin ada aja yang memaklumi lah. Tapi ada juri yang detail gitu tuh. Detail sampai ke bahan kainnya pun, bahan kostumnya pun itu menjadi penilaian. Gitu loh. Kan gini loh, kostum ada yang kostum orang pakai kostum perinan. Contoh ada orang nampilin Sasuke, kostumnya kostum biasa, kain biasa gitulah. Logo Uchiha-nya di sini perinan gitu atau sablon. Tiba-tiba datang tas peserta lain dengan karakter yang sama, konsep yang sama, hanya effortnya lebih. Baik dari wig-nya, dari make up-nya. Intinya kualitasnya lebih. Ini bakal jomplang Kelihatannya gitu. Kelihatan jomplang banget itu. Kelihatan banget. Jadi ibaratnya mana kostum KW sama mana kostum ori gitu nggak sih? Betul, gitu, hampir sama seperti itu anggapannya. Berapa harga yang Abang tahu, harga kostum cosplay yang paling mahal, entah itu harga pabrikan atau ini buat handmade? Untuk harga kostum sejauh ini kalau lihat di Facebook ya, itu udah sampai range 40 juta, 30, 40, 50 itu mas. Tidak ada. Nih bisik-bisik 50 jutaan itu ada. Itu kostum apa itu? Dan itu kalau mau tahu itu made in Indonesia. Made in Indonesia. Orang pabrikan Indonesia. kah atau orang apa handmade? Maker. Oh, maker biasa. Maker. Cuman emang kualitasnya
sudah overpower dalam artian Iya, dari udah segi bagus bahan, banget ya. segi detail, udah nggak diragukan. Contoh, ibaratnya yang maker itu udah pabrikan jadinya ya, itu yang besar brand Aniki, ini nyebut brand ya, karena Aniki emang udah luar biasa, itu biasanya dia bikin helm Sentai, Power Ranger dan sebagainya, itu udah ibaratnya mirip officialnya seperti itu, karena dia moldingnya molding official yang dipakai. Terus juga yang sampai puluhan juta ada kenal di Facebook juga, itu namanya Daniel Kaito dari Bandung kalau nggak salah. Dari mana itu Daniel Kaito itu dia pembuat kostum Ultraman dia. Woi. Ultraman-nya bahannya pun bisa dibilang dia lebih dari yang official punya. Makanya harganya bisa sampai puluhan juta itu. Gue kebayang sih ada cosplayer yang sah. Tau nggak sih yang di TikTok tuh? Makanya kan banyak yang belinya dari luar mereka karena emang range harganya juga emang luar biasa. Banyak sih yang beli dari Indo juga banyak, cuma lebih banyak ekspornya dia. Nah, kalau tadi kan sudut pandang abang sebagai juri nih, Iya. ngelihat pesertanya se-effort apa, kualitas kostumnya sebagus apa. Kalau abangnya sendiri udah berapa kali nih ikut lomba cosplay gitu? Untuk ikut lomba cosplay ya, kompetisi cosplay kebetulan masih baru dari tahun 2023 ini Oh, baru setahun ini? Baru setahun ini. Oke. Baru turun di kompetisi 2023. Waktu itu bulan Maret, tepatnya di MOS pertama kali nyoba di acara Nishikai. Cuma sayang sekali saat awal coba belum berhasil. Namanya awal coba ya kan, awal turun ya baru kenal, oh kompetisi seperti ini, apa yang juri harapkan gitu kan. Akhirnya belum berhasil. Dan kalau nggak salah di bulan yang sama, bulan Maret, langsung ke Jakarta. Wih. Nyoba di Jakarta. Padahal di Jakarta daya saingnya, daya kompetisinya lebih Lebih lagi ketat kan, lebih ya, ketat lebih lagi ketat, kan, iya, lebih ketat betul. lagi. Waktu itu diajak sama teman cosplay juga yang dari Serang ke Jakarta. Malah pecah telurnya di Jakarta. Pecah telurnya. Awal itu ikut coswalk di Akademi Kos di Jakarta. Mungkin lebih effort kali waktu lo ke Jakarta, Bang. Entah dari kostumnya. Apa lo pakai kostum yang sama? Waktu Cosplay yang di sama? MOS make Iron Man Zombie. Itu yang dari sebenarnya sepintas di film itu munculnya itu adanya di kartunnya ya? Spider-Man Far From Home. Yang jauh dari rumah yang lawan Mysterio. Oh iya. Dia kan bikin ilusi Iya. kebangkitannya Tony Stark dari kuburan itu. Iya. Nah, itu sepintas itu. Makanya pas bikin cosplaynya juga ngelihat detailnya dari Hot Toys-nya. Ada yang review Hot Toys-nya, dilihat detailnya baru bisa bikin. Nah, sebenarnya udah maksimal effortnya untuk pembuatan kostum yang di MOS, cuman mungkin belum beruntung aja. Pas di bulan Maret yang sama langsung ganti karakter, yaitu Shishio. Oh iya. Shishio Yang waktu Makoto. yang waktu ke ini bukan? Di Cilegon bukan? Waktu itu langsung ke Jakarta Shishio itu awal Oh, turun Shisho-nya lo bawa pertama kali ke Ke Jakarta, Jakarta dulu. langsung. Oke. Dan dapat juara Dapat, lagi. alhamdulillah dapat Juara berapa tuh? Waktu itu kalau nggak salah masih juaranya itu best coswalk. Oh iya. Best coswalk kalau nggak 10 best lah berapa gitu tuh. Intinya masuk dapat. Buat yang penasaran pengen lihat Bang Dian, menurut gua ini gua kan jarang banget suka sama cosplayer cowok. Gua suka banget waktu Bang Dian ini tadi cosplay jadi Shisui. Buat yang penasaran nih, gue tampilin fotonya nih. Anjir, bisa se-effort itu Bang ya? Iya. Itu kan harus Pakai perban segala Iya, macam. betul. Pakai apa? Tisu bukan tisu WC bukan itu. Pakai tisu rumah makan enggak. Jadi Allah Akbar. Kamu bener om ya Allah. tisu makan. Terus. Jadi waktu bikin Shishio itu benar-benar nyari kain yang bahan seperti perban. Itu sebenarnya mikir keras itu untuk bikin Shishio Iya. itu. Shishio kan dia seperti mumi ya, dililit-lilit benar. gitu kan. Apa gua bikin dililit-lilit tapi pasti lama gitu kan, dan nggak akan dapat bentuknya. Nyari ngulik bagaimana cara bikin, akhirnya dibikin terpisah. Kepala itu bagian kepala itu bisa lepas pasang kayak topeng. Iya. Perbannya. Yang bagian badan itu kayak rompi. Oke, kebayang. Kebayang ya. Jadi pakai
dalam dulu, baru pakai si perbannya itu yang kayak Iya. rompi. Udah di-set, dijahit manual. Yang bagian lengan baru dililit manual. Seperti itu. Wah, effort banget ya berarti ya. Dan gue herannya itu bisa bertahan lama gitu bang ya. Bertahan lama. Si lilitannya itu tuh bisa nempel gitu. Iya, jadi udah disesuaikan ya, sesuaikan sama postur badan, terus perekatnya di mana posisinya biar dia paten untuk saat gerak gitu. Waduh, effort banget guys. Sumpah, untung gue nggak jadi cosplayer, udah jadi content creator aja guys. Jangan jadi cosplayer. Berat. Waktunya nggak ada nih guys. Ini salah satu keluh kesah gue juga sih bang. Oke lah, kan banyak cosplayer nih entah dari film Iya. atau dari anime. Iya. Tapi sekarang muncul cosplayer dari game. Nah, Statement abang di awal, kalau kita mau cosplay, seenggaknya kita harus kenal dulu sama karakternya. Betul. Kita harus sayang itu sama karakternya. Contoh kayak gue suka sama Luffy ya karena selama 24 tahun One Piece berjalan, kita udah tahu nih karakter si Luffy seperti apa gitu. betul. Muncullah cosplayer game, karakter game. Kalau misalkan ada cosplayer jadi Sage Valorant gitu, kan di Valorantnya juga begini-begini doang, ngeluarin skill. Nah itu gimana caranya kita bisa kenal sama karakternya sendiri gitu, dan apa yang dilihat ini cosplayer bagus apa enggaknya gitu. Sedangkan karakternya itu adalah karakter game, karakter pasif kan, nggak Iya. aktif tuh. Gimana tuh bang? Jadi kalau untuk ngulik karakter game ya, emang perlu banyak referensi. Perlu banyak referensi karena ya kalau di game aja kan hanya sebatas dia kan, Iya. bahkan untuk maksudnya pengenalan karakternya pun singkat gitu Iya. kan. Nah, sebenarnya kelihatan sih contoh dari karakter, kita ambillah Mobile Legend ya, dia biasa ada pengenalan karakter dari setiap skin-skinnya kan. Oh iya Nah, benar. dari setiap skin itu kan dia ada gestur badan. Heeh. Gestur gerak, mimik, suara, ucapan dia, suara nadanya seperti apa. Itu orang kalau misalkan emang suka sama karakter itu, dia akan tahu ini dia nih karakternya seperti apa. Oh iya. Dari ceritanya itu ya biasanya ya. Betul, walaupun singkat pengenalan karakternya itu bisa kelihatan. Ini karakternya berwibawakah, kejamkah, maniskah, gitu. Nah itu yang bisa nanti menjadi improvisasi si cosplayer untuk ngembangin karakter tersebut. Gitu. Jadi nggak masalah ya Nggak karakter masalah, game juga ya. betul, Walaupun betul. sepasif Cuman, apapun gitu ya. Sayangnya kalau sekarang banyaknya cosplayer yang FOMO. Balik lagi ke situ karena lagi booming, akhirnya pakai tapi dia belum tahu karakternya seperti apa. Turunlah kompetisi, akhirnya out of karakter gitu loh. Ada yang miss. Jadi malah gitu. nimbulin karakter baru malah Nah, seolah-olah ya gitu. gitu. Nggak sesuai dengan karakter yang aslinya gitu ya. Iya. Jadi saat disayangkan sih misalkan yang karakter-karakter yang misalnya cosplayer yang FOMO seperti itu ya. Untuk mau kompetisi itu yang penting adalah pengenalan karakternya seperti itu. Sebenarnya dari game bisa kita kulik gitu. Jadi cosplayer FOMO itu sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Gak ya, Bang, ya? apa-apa sebenarnya gak Sebenarnya apa-apa. nggak apa-apa juga ya. Cuman ini mungkin keluh kesah aja lah, lu ikut-ikutan FOMO doang gitu ya. Iya. Sama aja kayak gua ngelihat orang baru nonton One Piece, FOMO. Ya gitu Timbulnya- sebenarnya. Jadi timbulnya kita kalau dalam event ya pas lagi ngejuri peserta kok banyaknya Genshin, yang Iya, lainnya mana? benar. Iya. Jujur kalau saya pribadi sebagai ngejuri ada jenuhnya gitu Iya, loh. benar. Cosplay kok banyaknya, mohon maaf kok Genshin lagi, kok ini lagi gitu yang lagi booming gitu loh. Sedangkan kan banyak tuh ibarat anime-anime yang lain, Iya. ibaratnya referensi film-film yang lain. Wah, akhirnya kan timbullah yang namanya wah ini mah ikutan aja, ikutan tren benar. gitu kan, FOMO seperti Asumsi itu. lah ya. Asumsi, akhirnya timbul seperti itu. Banyak banget kayak Spider-Man, kayak lo mau jadi Batman, gitu banyak ya. Iya, banyak. Tapi misalkan nggak apa-apa ikutan tren, nggak apa-apa. Tapi kalau dia maksimal, effort ya, balik lagi ke effort, dia maksimal untuk nampilinnya, ini dalam race peserta gitu kan, it's okay. Itu masuk gitu loh. Tapi kalau misalkan tanpa effort, tanpa pengenalan karakternya, kenapa gitu tidak mempelajarinya dulu? Bahkan jujur saat di event aja, ini keluh kesah ya. Saat di event, peserta sama pengunjung, kostum itu lebih effort pengunjung.
why gitu loh. Kok pengunjung lebih bagus? Ente kenapa nggak daftar gitu? Cuma ya balik lagi keberanian. Keberanian. Ada yang hanya sebatas hobi bercosplay tapi kompetisinya skip gitu kan. Ada yang sekedar suka doang. Ada sama sekedar suka karakternya. doang, emang dia fans game tersebut gitu kan. Ada yang belum berani untuk kompetisi. Kadang gitu. Ada yang lagi cosplay karakter tertentu, gua lihat ini pengunjung, loh kok kerenan pengunjung gitu loh, kostumnya dari segi effortnya, detailnya sebagainya. Berarti dari yang abang jelasin dari tadi, gue bisa ngambil kesimpulan gini bang ya. Bener nggak nih kesimpulan gue ya? Iya. Cosplayer itu, kalau misalkan gue pengen jadi cosplayer, harus membutuhkan yang banyak. Bener nggak? Enggak. Karena modalnya tadi aja abang bilang ada yang seharga 40 juta gitu. Oke. Kalau sorry gue potong lagi, yang guanya bener-bener into banget gitu. Oh misalkan ngerental kan tadi di out of kamera kan abang cerita ada yang kalau rental biasanya bahannya beginilah. Jadi kelihatannya nggak semaksimal mungkin gitu. Iya. Kalau gue pengen effort banget gitu, pengen jadi karakter siapa, berarti harus membutuhkan ini yang banyak berarti. Sebenarnya enggak juga ya, enggak harus membutuhkan uang lebih gitu kan, dalam artian modal lebih. Contoh saya pribadi itu prinsipnya gimana caranya bikin kostum yang maksimal dengan range harga yang minim. Itu loh, yang minim. Banyak orang akhirnya bertanya-tanya kan, bang, lu pakai cat apa, lu pakai gimana? Ini mahal ya bang bahannya. Sebenarnya kalau ini saya pribadi bikin kostum itu pakai yang terjangkau. Kemarin Sisio bahan saya cari sendiri, sampai di upgrade untuk detailnya itu kain hordeng. Oh, Ditimpa sama kain satin. pantesan. Di detail pakai battle damage, pakai darah, pakai dibakar langsung biar ada efek apinya, itu dibakar langsung pakai korek, biar ada gosongnya pas. Karena beda dengan digunting sama yang dibakar langsung. Kita pengen ada efek bakar kan gitu. Akhirnya tertutupilah bahan murahan tersebut. Iya. Berarti gini, kalau abang kan as a maker ya kan. Iya. Kalau yang bukan maker, pengen cosplay, gimana tuh tanggapan abang? Kalau yang Dari segi ini ya? dari segi ini ya. Intinya kalau dari segi ini, kalau misalkan minim, dia pengen cosplay hanya just for fun gitu kan, hanya untuk ikut di event, meramaikan event, it's okay sih, gak masalah. Cuman kalau dia ingin menjadi peserta, otomatis kan butuh effort lebih. Mau nggak mau dia harus menyiapkan budget lebih, entah di upgrade lah, minta bantuan maker dan sebagainya gitu, pesen ke luar negeri gimana. Nah, itu kadang menjadi sebuah kendala. Akhirnya banyak sih yang nanya, bang kan mahal gini. Pasti tuh banyak nanya tuh. Nah, saran saya sebagai pemula ya, pengen effort lebih, nyicil bertahap untuk upgrade-nya. Contoh, ente mau jadi apa? Sasuke. Wah, ini bajunya harus upgrade nih, gitu kan. Celana harus upgrade, segala perintilan harus upgrade. Kalau sekaligus pasti berat. Perlahan. Nah, perlahan itu artinya harus sabar. Harus Satu-satu dulu lah ya. Satu-satu harus sabar gitu. Kayak misalnya bajunya dulu. Betul. Kalau emang dia pengen ke kompetisi ya, seperti itu, ingin benar-benar menunjukkan effort lebihnya dia gitu. Jadi nggak bisa langsung sepaket jebret gitu ya? Kalau sepaket, kalau dianya mampu silahkan. Silahkan, itu balik lagi ya kemampuan finansial ya. Kalau emang misalkan mampu ya silahkan. Kalau belum, jangan dipaksakan, sekaligus perlahan. Saya sering saranin itu ke peserta, perlahan upgrade-nya. Jangan sekaligus berat sekaligus itu. Jadi iya bener sih. Kayaknya kalau gue lihat dunia cosplay ini kesimpulannya sih emang membutuhkan budget ya. Hobi mahal. gitu Bisa dibilang ya. hobi mahal, kayak hobi action figure apa gitu. Iya, sama aja benar. cosplay itu hobi mahal. Iya, ada range-nya. Kalau pengen upgrade ya nyicil satu-satu dulu betul. gitu ya. Dan kalau cuman just for fun ya bisa ngerental. Paling Bisa, berapa sih iya. rental?
Rental udah banyak sih yang murah, ibaratnya yang harian dari range 80, 100 ribu ibaratnya masih masih terjangkau. Ada yang 80.000 bang? Ada aja pasti yang ibaratnya masang-masang diskon Iya, ada iya, aja iya, iya, gitu kan. Tapi balik lagi kalau yang misalkan rental kan ada kekhawatiran kerusakan kadang kan gitu. Itu kasihan juga kayak yang rental gitu yang kan. rentalin ya. Betul. Alhamdulillah kalau misalkan kegiatan lain sekarang masuk ke IO. Masuk ke IO, ke event-event cosplay, bikin event cosplay seperti itu. Apa tuh? IO-nya. Itu C Project namanya. C Project. C Project. Boleh dikenalin ke teman-teman semua yang nonton nih apa itu C Project? Sebenarnya ya C Project itu awalnya sebuah brand yang saya bikin untuk promosiin kostum yang saya buat. Artinya brand maker lah Ya, gitu kan, brand maker maker, awalnya dulu tahun 2016-an itu jadi brand maker. Kepikiran C Project ya C-nya anggap aja Cilegon ya kan, Cilegon Project gitu kan. Singkat aja seperti itu namanya. Nah, pas habis nyoba di kompetisi-kompetisi cosplay, setelah itu dapat achievement dan sebagainya, alhamdulillah. Itu juga saya dapat ibaratnya dibilang mandat juga ya ataupun arahan juga dari juri yang di Jabodetabek ya, tolong kembangin cosplay yang ada di Serang Cilegon gitu kan. Nah, gara-gara lomba di Serang Cilegon udah di blacklist saya rata-rata. Oh, nggak dibolehin. Banned list lah lebih Banned tepatnya ya. list, iya bahkan blacklist ya banned list. Banned list. Karena udah biasa di Jadi juri harus jadi gitu juri. kan, betul. Nggak bisa jadi peserta lagi. Akhirnya gimana kalau bikin sebuah wadah. Oke. Sebuah wadah lagi buat para cosplayer di Serang Cilegon ini berkompetisi, ibarat berkreativitas, mengembangkan hobinya di dunia cosplay seperti itu. Nah, bagi waktunya tuh gimana bang? Abang punya IO, abang kerja, terus kalau ada orderan harus bikin kostum. Iya. Gimana tuh bang bagi waktu? Pasti susah kan itu? Sebenarnya sulit untuk bagi waktu. Jadi kalau misalkan kerja ya kerja tetap ya kita harus fokus kerja. Misalkan kerja saya kan satpam ya, sip-sipan ya. Jadi kalau misalkan sip pagi nih ada orderan, sorenya yang digarap atau malamnya digarap gitu kan. Tapi jangan sampai terlalu larut karena pagi harus kerja lagi. Iya. Kalau sip sore ya berarti paginya. Seperti itu kita saya ngatur waktu sesuai kerjaan dulu, sip dulu. Nah, untuk misalkan ngadain event sebenarnya nggak ngukur dari sip kerja juga ya. Kita juga perlu ngukur event-event yang dilaksanakan oleh komun-komun sekitar gitu kan. Jangan sampai kita bentrok, jangan sampai berdempetan waktunya karena kita mempengaruhi ibaratnya para siapa yang datang pengunjungnya gitu kan, pesertanya seperti itu. Nah, kapan-kapan collab lah bang sama Gecko lah. Boleh. Dengar-dengar tadi katanya mau hari apa? Hari Minggu ya? Hari Minggu. Ada acara di mana itu hari Minggu? Hari Minggu kebetulan ada acara di Ramayana Cilegon tanggal 20 Oktober ini. Boleh dijelasin ke teman-teman acara apa itu dan event Bagi apa para aja? cosplayer yang ada di Serang Cilegon. Nanti nih tanggal 20 Oktober akan ada event cosplay yaitu Halloween. Oh iya, Halloween karena Festival karena mendekati Halloween betul ya. sekali. Betul. Temanya Halloween. Bagi para cosplayer yang baru-baru nih, ini kesempatan besar karena kita saat tema Halloween ini C Project memperingan ibaratnya syarat Ngasih keringanan buat para cosplayer, persyaratannya. betul. Kalian yang bermakeup horor pun bisa jadi peserta, gitu kan. Beranikan diri untuk daftar menjadi peserta. Itu hadiahnya juga lumayan. Widih, tuh kesempatan yang menarik Kesempatan buat belajar. buat teman-teman ya, yang para wibu, jangan di rumah aja. Betul. Ya, berinteraksi, cari teman sesama wibu nggak apa-apa, cosplay juga nggak apa-apa, asal jangan di rumah aja. Itu yang menyebabkan Anda bau bawang, nggak pernah mandi. Kumpul dong, Kumpul, ada interaksi, ketemu Main. cewek, oh cakep nih, kayaknya gua harus mandi nih, Nah. gitu. Ya. Betul. Oke, mungkin terakhir Bang. Boleh. Pesan-pesan untuk para bukan cosplayer doang sih, para pencinta Jepangan lah. Mungkin ada yang mau disampaikan, apalagi yang masih adik-adik, gue lihat kemarin masih pada sekolah gitu-gitu. Pesan-pesannya yang pertama,
jalanilah hobi cosplay kalian. Ibaratnya bawa fun aja. Kalaupun kalian ingin improve di kostum kalian, jangan terlalu memaksakan diri. Ingat, balik lagi ke finansial gitu kan, perlahan tapi pasti. Yang kedua, jadikan event cosplay itu sebagai silaturahmi, kita kumpul, jadikan jadi sebuah event yang buat belajar juga gitu kan. Karena saat kita beranikan diri untuk kompetisi juga, ini jangan sampai pada malu-malu buat kompetisi, turun di kompetisi, harus nyoba. Karena di situ kita belajar bagaimana memerankan karakter, sama aja kayak lagi bersandiwara ya, bermain acting seperti itu. Siapa tahu nanti Anda ini lebih jago acting gitu kan, di lirik perfilman, siapa tahu ya kan. Itu. Dan juga untuk intinya jangan sampai terlalu terlena, artinya tetap bagi waktu ya. Bagi para pelajar jangan lupa belajar, prestasi di sekolah itu lebih penting. Sekolah yang benar. Betul, jangan sampai menyesal. Karena ini hanya sebatas hobi, hanya sebatas have fun buat ngebuang rasa lelah, buat ngebuang rasa jenuh di ibaratnya di aktivitas sehari-hari seperti itu. Tetap prestasi harus dikejar. Jangan sampai kayak temen gue waktu sekolah punya laptop ceritanya bang, isinya bukan tugas, memorinya semua 1 tera penuh sama anime. Buset dah. Jangan sampai kayak gitu. Mending animenya Naruto, One Piece. Ini, Aduh, apa tuh? Kayaknya ngeri-ngeri sedap. Gua sebutin aja hentai, anjing hentai. Buset dah. Gua sebutin nih habis anjing lo. Wah, jangan ya, bahaya. Bahaya, aduh. Jangan. Aduh. Oke guys, jadi kesimpulan gua, Bang Dian ini fix wibu. Gua kasih stempel wibu. Cepet. Aduh. Oke, Bang Dian, gua thank you banget Bang Dian udah mau nyempetin waktunya ke sini. Thank you juga kayaknya. Gua kemarin mikirin, aduh Bang Dian sibuk banget, entah kerja apalagi sama eventnya gitu. Makasih banyak Bang Dian. Sama-sama. Jangan lupa datang nanti di hari Minggu di tanggal berapa Bang tadi? Tanggal 20 Oktober di Ramayana Cilegon. Acaranya nanti dari jam 11 siang. Ya, datang jam 2, jam 3 juga bebas. Tuh, ramaikan. Ramein aja. Kalau kalian penasaran gak pengen cosplay nggak apa-apa, datang aja ke situ. Di situ pasti ada Bang Dian ya. Bang Dian jadi juri di situ Bang. Di situ saya sebagai IO. Woi, jadi IO-nya guys. IO-nya. Tapi Bang Dian selalu terbuka bagi yang ingin bertanya-tanya, ingin belajar, silakan jangan malu bertanya. Iya. Oke, jadi guys, terima kasih semuanya yang udah nonton, terima kasih semuanya yang udah selalu support Gelas Kosong. Jangan lupa follow Instagramnya Gelas Kosong, jangan lupa follow TikToknya Gelas Kosong, jangan lupa follow Instagramnya Bang Dian apa Bang? Dian C Project, Dian_C Project. Jangan lupa follow IO-nya Bang Dian tadi apa? C Project _Cilegon. Nah, jangan lupa juga jangan lupa juga follow Instagram gue Aziz Matar. Jangan lupa follow TikTok gue @aziz_matar karena baru abis di ban. Jangan lupa subscribe juga YouTube gue Aziz Matar karena setiap minggunya gue bakal review manga One Piece di situ guys ya. Jadi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next episode. Bye bye. Assalamualaikum.